Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Zahratul Wahidah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0432259666. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 1 praktikum analisis dan visualisasi data dengan menggunakan R. Nah, di sini ada soal nomor 1, yaitu sudah tersedia data. Ada 25 data, kita harus menghitung rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh, standar deviasi data dan jarak yang ditempuh mobil. Ya, untuk nomor 1 kita menggunakan R. Nah, di sini sudah saya masukkan semua data yang ada di tabel tadi, kemudian kita masukkan rumus untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil, yaitu kecepatan Cat A rata-rata kecepatan mobil, kecepatan mobil garis miring N, di mana hasil rata-rata kecepatan mobil ada 15,56. Yang kedua yaitu menghitung rata-rata jarak yang ditempuh mobil dengan rumus jarak Cat B rata-rata jarak yang ditempuh mobil jarak per N dengan hasil 42,46. Oke, yang ketiga yaitu menghitung standar deviasi dari jarak yang ditempuh mobil dengan scatter plot dengan standar deviasi dengan rumus SD jarak Cat C standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Nah, SD jarak per N dengan hasil 24,5824. Oke, soal yang kedua yaitu berdasarkan tabel pada soal nomor 1 menggunakan R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Untuk scatter plot dari kecepatan dan jarak, interpretasi scatter plot yang diperoleh histogram dan interpretasi. Oke. Untuk soal nomor 2 yang scatter plot dan jarak berdasarkan interpretasinya, di sini ada scatter plotnya antara kecepatan dan jarak dengan rumus plot kecepatan jarak scatter plot kecepatan phase jarak, x-lap kecepatan km per h, z-lap jarak per meternya, BCH 19 dan colornya warna blue. Nah, ini hasilnya dari scatter plot kecepatan phase jarak ya. Gimana? Dengan interpretasinya, scatter plot menampilkan titik-titik yang akan menggambarkan sebuah hubungan antara kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh hingga berhenti. Scatter plot tersebut memiliki interpretasi, yaitu yang pertama ada pola umum. Terdapat pola positif yang jelas di mana semakin tinggi kecepatannya mobil, maka jarak tempuh untuk berhenti cenderung semakin jauh. Ya, ini titik-titik warna biru ini yang semakin jauh itu berarti kecepatannya sangat tinggi. Yang kedua, kecenderungan non-linear, di mana titik-titik yang menyebar dengan pola lengkung naik menunjukkan bahwa hubungan ini tidak linear sempurna. Artinya, dengan penambahan kecepatan tidak menghasilkan peningkatan jarak yang tetap, tapi cenderung semakin besar. Titik-titik yang melengkung gini menemukan bahwa kecepatan tersebut tidak menghasilkan peningkatan jarak yang tetap, tapi semakin membesar kecepatannya ya. Yang ketiga ya ada variabilitas, yaitu pada kecepatan yang sama jarak tempuh bisa sedikit berbeda dengan menandakan variasi faktor seperti kondisi jalan, reaksi pemudi, atau sistem pengereman. Oke. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa scatter plot ini menunjukkan sebuah kecepatan merupakan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi panjang dan
panjang jarak berhenti mobil. Dengan semakin cepat mobil melaju, maka semakin panjang jarak yang dibutuhkan untuk berhenti secara total. Oke, nomor 3. Sebelum yang B, histogram untuk kecepatan mobil. Fokus ya. Sini. Nah, ada histogram kecepatan mobil. Nah, di sana menunjukkan interpretasinya. Nah, interpretasinya. Distribusi histogram akan menunjukkan bahwa kecepatan mobil paling sering berada dalam rentang 12 sampai 17 km per jamnya. Dalam hal ini berarti terdapat mayoritas pengamatan dalam dataset memiliki kecepatan pada level menengah ya. Kemudian yang kedua, bentuk distribusi tampak simetris meskipun ada kecenderungan kecil ke kanan dan yang menandakan lebih banyak mobil melaju dengan kecepatan sedang daripada sangat cepat. Nah, ini lebih ke sedang ya. Tidak ada outlier ekstrim meskipun terdapat nilai dengan kecepatan tinggi seperti 24 atau 25 km per jam, namun frekuensinya rendah dan tidak terlalu menyimpang. Ini yang tinggi sendiri ya, dan ini yang rata-rata. Oke, dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas mobil dalam data cenderung melaju dengan kecepatan yang sedang dan distribusi kecepatan tergolong normal atau mendekati normal tanpa outlier yang mencolok. Oke, kemudian soal nomor 3, di mana Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10 untuk ujian bahasa Inggris. Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Di sini ada rumus standar deviasi rata-rata, standar deviasi dibagi rata-rata ya, rumus koefisien keragaman dikali 100%. Untuk nilai matematika, nilai Thomas adalah 80 yang tidak digunakan dalam koefisien, sedangkan rata-rata kelasnya adalah 75, standar deviasinya 10. Yang ditanyakan adalah koefisien nilai matematika ya, dimana 10 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 13,33%. Kemudian nilai bahasa Inggris diketahui nilai Thomas 75, rata-rata kelasnya 70 dan standar deviasinya 8. Dihitung dengan rumus koefisien bahasa Inggris 8 dibagi per 70 dikali 100% sama dengan 11,43%. Sehingga nilai ujian matematika Thomas lebih bervariasi dibandingkan bahasa Inggris karena berada dalam kelompok ujian matematika yang nilainya dengan lebih tidak homogen. Oke. Ini ada yang bentuk R. Nah, bentuk R-nya seperti ini. Jika dimasukkan ke dalam bentuk R, dengan memasukkan data ujian rata-rata matematika 75 standar deviasi matematika 10, rata-rata bahasa Inggris 70 dan standar deviasi bahasa Inggrisnya 8. Dengan menghitung koefisien keragaman dalam persen, sama ya rumusnya, standar deviasi matematika dibagi rata-rata matematika dan standar deviasi bahasa Inggris dibagi rata-rata bahasa Inggris. Dibagi masing-masing dikali dengan 100% dan hasilnya sama 13,33% untuk koefisien keragaman matematika dan 11,43% untuk keragaman bahasa Inggris. Sekian penjelasan presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.